Ya, Mulailah, Oke. silakan. Saya ready? Monggo, 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 silakan ready. Oke, baik. Eh, kita mulai Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Mutiara Ramadan Universitas Dharma Andalas dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan. Yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini, Mr. Real Miadi, SS, MPD, CC, CTM, selaku Ketua UPT Bahasa Universitas Dharma Andalas. Selamat bergabung, Mr. Real. Kemudian Thank you. tentunya Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung juga pada kesempatan sore hari ini dan tentunya mahasiswa-mahasiswi kami serta seluruh peserta mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Eka Marianti. Saya merupakan host pada kesempatan sore hari ini yang akan memandu jalannya acara. Mudah-mudahan nanti acara ini juga berjalan lancar sampai pada akhir acara. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi kalau berbicara mengenai bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, serta bagaimana kita memaknai kehidupan dengan lebih baik. Jadi pada kesempatan ini nantinya narasumber kita akan mengangkat tema bahagia dan harta. Jadi eh, dua kata yang luar biasa pada sore hari ini berbicara mengenai bahagia dan harta. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Berbicara mengenai kehidupan modern, seringkali kebahagiaan selalu diukur misalnya dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Ya, ini persepsi. Apalagi dengan kondisi hari ini ya, kalau nggak ada harta itu nggak bahagia. Namun dalam perspektif Islam nantinya kita akan mendengar dari narasumber kita tentunya, apakah harta ini adalah tujuan utama kehidupan? Atau apakah sebetulnya harta ini amanah yang harus dikelola dengan baik? Jadi melalui kajian Ramadan ini kita akan mencoba nantinya bagaimana memahami hubungan harta, kebahagiaan, atau keberkahan sebetulnya. Sehingga kita semua bisa mengejar kehidupan dunia tetapi juga tidak lupa mengejar kehidupan akhirat. Bagaimana juga nanti kehidupan dunia ini bisa tenang melalui harta dan kebahagiaan yang hakiki. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita pada sore hari ini kepada Mr. Yalmiadi. Kami persilahkan apakah nanti harta atau kebahagiaan yang paling penting. Silahkan, Mr. Elmiadi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Eka for your very great introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita perbaiki rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Selawat beriring salam tentu tidak luput kita aturkan kehadiran arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati kehidupan di dunia yang penuh dengan teknologi informasi, modernisasi, telekomunikasi, serba mudah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama tentunya izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu pengurus YPDA yang bersempat hadir, Bapak Ibu dosen Dharma Andalas, kemudian Bapak Ibu Tendik. Selanjutnya tentunya Ibu moderator kita Bapak Idwar juga, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya para mahasiswa yang kami cintai. Kami paham bahwa sore hari ini adalah sore perjalanan bagi mayoritas Sivitas Akademika Universitas Andalas, di mana akhir perkuliahan sebelum libur kita sebagian pada hari ini, walaupun ada yang besok. Namun demikian, saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tertentu justru malah mengambil kesempatan untuk
pulang kampung lebih awal pada hari ini dari beberapa orang yang saya tanyai tadi. Tentunya saya selalu titip salam, saya titip pesan bagaimana agar mereka selamat di perjalanan, untuk berjalan dengan hati-hati, penuhi aturan lalu lintas, ya, gunakan peralatan safety yang baik, ya, mengendara dengan baik, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Bagi kita yang masih sempat berada di depan layar Zoom kita pada malam hari ini, izinkan saya sejenak menyampaikan sedikit pengingat diri, muhasabah diri, ya, bagi kita semua dan sekaligus kepada saya sendiri selaku narasumber yang sesungguhnya peringatan ini berlaku tidak hanya kepada audiens tapi juga pada diri saya sendiri. Baik, tema kita adalah kebahagiaan dan harta. Kita tahu persis bahwa kebanyakan orang berkata bahwa kebahagiaan itu akan diperoleh hanya ketika kita memiliki banyak harta. Ketika kita kaya, bahasa sederhananya seperti itu. Orang kaya adalah orang yang bahagia. Itu konsep yang berlaku di hampir sebagian besar umat, sebagian besar kita. Tapi mari kita simak sesungguhnya. Yang dikatakan dengan bahagia itu apa? Kan seperti itu. Tentu kita akan lihat kebahagiaan yang dikaitkan dengan harta. Apakah benar bahwa orang yang memiliki harta yang cukup, mungkin berlimpah, ya, adalah orang yang bahagia, atau justru sebaliknya, atau sedang-sedang saja? Pertama kita lihat dulu definisi yang disebut dengan bahagia itu. Bahagia adalah keadaan sebenarnya, keadaan di mana emosi positif yang menyenangkan, yang dirasakan oleh individu dalam hidupnya. Ketika mereka saja mereka merasa puas, mereka merasa damai, mereka merasa sejahtera oleh beberapa faktor. Faktor yang bisa menyebabkannya adalah faktor fisik, kemudian emosional, spiritual, kemudian capaian yang mereka peroleh, dan terakhir adalah pengalaman positif yang mereka lalui. Ketika 5 hal ini muncul di salah satu hidup kita, maka kita akan bisa merasakan bahagia. Nah, artinya di sini sudah mulai kita lihat bahwa ternyata harta is not the only factors that make people happy. Nah, itu lebih jauh. Kita akan lihat dalam menentukan kebahagiaan. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kebahagiaan itu dilihat oleh para ilmuwan, oleh para ahli, oleh para sivitas akademik, peneliti yang tidak hanya menganut agama Islam, ya, tetapi justru kita ambil dari mereka yang di luar Islam, mereka yang tidak membaca Al-Quran, mereka yang tidak memahami hadis, mereka yang tidak mengerti dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan di dalam Islam. Lalu mereka mencoba mencari, meneliti kebahagiaan itu didapat dari mana sebenarnya. Saya ambil dari 3 penelitian yang dilakukan oleh 3 orang Amerika. Yang pertama namanya adalah Michael Norton, yang kedua adalah Elizabeth Dunn, dan yang ketiga adalah Lara Ockwin. Ketiga mereka ini adalah sivitas akademika dari Oxford University. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penelitian tentang kebahagiaan, manakah sebenarnya orang yang berbahagia, dengan cara melakukan 3 kelompok eksperimen. Ya. Mereka melakukan eksperimen research dan mengambil 3 kelompok sebagai instrumen mereka. Pertama, mereka melakukan penelitian terhadap penghasilan seseorang versus kebahagiaan. Apa yang mereka lakukan? 3 orang ini berkolaborasi melakukan penelitian, ya, untuk melihat
kebahagiaan itu pada setiap orang? Dinilai dari penghasilan atau uang atau gaji, apapun lah kita sebut, income. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan dana ya kepada 165 orang, uang begitu ya. Lalu orang tersebut diberikan kesempatan untuk membelanjakan uang, menghabiskan uang itu. Ya. Silakan ini uang, silakan habiskan uang ini, ya, bagaimanapun caranya yang mereka inginkan, ya terserah tanpa memperhitungkan faktor aturan agama, terserah mereka mau menghabiskan bagaimana, silakan. Begitu selesai nanti laporkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Selesai orang ini, 165 orang ini menghabiskan dana uang yang mereka berikan, itu lalu kembali. Pertanyaan mereka yang mendasar adalah, bukan berapa banyak yang kalian habiskan, tapi kemana, bagaimana, bersama siapa uang itu dihabiskan. Ada 3 kelompok yang menjawab. Kelompok yang pertama, mereka menghabiskannya dengan cara, singkat kata, menghabiskannya sendiri. Dia belanjakan untuk kepentingannya dia sendiri, dia belikan sesuatu yang dia inginkan selama ini, dia belikan makanan yang dia inginkan selama ini, dia pergi berkunjung ke tempat yang dia inginkan selama ini, artinya dia menghabiskannya sendiri. Satu. Yang kedua adalah mereka yang menghabiskannya bersama keluarga. Jadi orang ini mengajak anak, istri, atau saudaranya untuk menikmati uang itu. Ya. Baik mau belanja makanan, pakaian, kebutuhan, liburan, nonton, pokoknya mereka menghabiskan dengan membawa sanak keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghabiskan dana tersebut dengan cara menggunakan untuk dirinya sendiri, membawa anggota keluarganya, plus dihabiskan untuk kebutuhan sosial. Lalu kesimpulannya, siapa yang paling berbahagia di antara 3 kelompok ini? Dan ternyata hasil penelitian menyebutkan bahwa yang paling bahagia adalah yang menghabiskan uang tersebut bersama keluarga dan juga untuk kebutuhan sosial. Sementara yang menghabiskan sendiri, ya nikmat, dia nikmati sendiri, pedas dirasakan pedas sendiri, ya, tanpa bisa berbagi dengan orang lain. Itu satu. Jadi dari sana kita dapat bahwa jumlah pendapatan, jumlah uang yang kita miliki, jumlah harta yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan apabila kita nikmati secara sendiri. Sebaliknya, ketika uang itu kita gunakan memberikan manfaat bagi anggota keluarga kita yang dekat maupun yang jauh, ditambah lagi dengan sosial kemasyarakatan lainnya, maka hal itu akan menghadirkan kebahagiaan yang lebih pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Puaskah mereka? Tidak. Karena namanya peneliti tidak akan pernah puas dengan satu hasil. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengganti populasi lagi dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Apa itu? Mereka mencari 16 orang, ya, lalu dikasih uang, ya, dikasih bonus 16 karyawan, nah, gitu ya, lebih spesifik 16 karyawan. Karyawan ini dikasih bonus sekitar $3.000, yang kalau kita uangkan ya kurang lebih sekitar 45 sampai 120 juta. Ini uang bonus untuk karyawan. Apa yang dilakukan? Mereka diinstruksikan untuk silakan belanjakan uang ini, ya, habiskan uang ini, begitu habis lapor ke kami balik. Kemudian selesai dilaporkan kembali. Apa yang terjadi? Sama. Ternyata ada yang menghabiskannya sendiri, ada yang menghabiskannya dengan membawa anggota keluarganya, kemudian ada yang menghabiskan sendiri anggota keluarga plus untuk berdonasi bagi masyarakat banyak. Kesimpulannya, siapa yang paling bahagia? Jawabannya adalah mereka yang menggunakan bonus tersebut untuk diri sendiri, anggota keluarga, dan juga kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya. Masih belum puas? Iya, betul. Mereka masih belum puas. Tambah satu lagi penelitian. Apa? Kali ini
mahasiswa. Anak muda, Gen Z, yang kadang memiliki egosentris yang lebih tinggi. Mereka lakukan apa? Mahasiswa dikasih uang saku. Uang saku dikasih 3-5 dolar untuk 1 hari. Ini uang saku buat kalian, silakan habiskan 1 hari ini, nanti lapor ke kami. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka balik, mahasiswa ini ditanya, kemana kamu menghabiskan uangmu itu? Dia jawab, saya pergi ke kafe, saya pergi nonton, saya makan, saya menikmati hidup, saya belikan kebutuhan saya sendiri. Ya, oke. Lalu yang kedua apa? Ada yang menjawab, saya pergi makan dan mentraktir kawan-kawan di kafe. Wah, jadi semua kawan-kawan saya ajak makan seenaknya, lalu saya traktir. Terus yang terakhir, kembali lagi. Saya menggunakannya sendiri, lalu saya belanja pakaian untuk saya sendiri, kemudian saya belikan boneka untuk keponakan saya. Itu keluarganya. Dari ketiga mereka ini, ditanyai siapa yang paling bahagia. Dan jawabannya adalah dia yang membelikan boneka untuk keponakannya tadi. Nah, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu hadirin yang kita hormati, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebahagiaan itu didapatkan mestilah dengan cara berbagi. Tidak bisa kita memaksakan mencari kebahagiaan, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, uang, kekayaan, kemudian kita nikmati sendiri, lalu kita akan menjadi bahagia. Tidak. Ya. Hal ini juga seirama dengan agama kita. Dalam hal ini agama Islam, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Saba surat ke-34 ayat ke-37 yang berbunyi Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala aladukum billati qarribukum iddanna zulfa ila man amana wa amilan solihan garis bawahi, bahwa ternyata bukanlah harta, benda, uang, kekayaan, dan anak-anak yang kamu cintai itulah yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu dekat kepada Allah. Ya, tapi hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, iman meyakini keesaan Allah, beramal soleh, peduli dengan sosial, peduli dengan anggota keluarga, peduli dengan masyarakat banyak. Itulah amal soleh. Ketika itu kita lakukan, maka insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Nah, untuk itu, kita tentunya harus mengingat kembali bahwa di dalam Al-Baqarah 185 itu kan disampaikan di ujung ayat, dinyatakan bahwa la'allakum tattaqun. Disampaikan bahwa berpuasa dengan sepenuhnya tujuannya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan setelah ayat itu juga di ujungnya disampaikan bahwa la'alakum tashkurun, yaitu kita harus menjadi orang yang bersyukur. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan sebenarnya, kalau kita lihat hasil penelitian 3 orang Amerika ini tadi, adalah tashkurun, bersyukur. Mensyukuri apa yang kita miliki. Dengan cara, salah satunya adalah berbagi. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kenapa begitu? Karena ingat, manusia yang terbaik adalah mereka yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya, ketika kita memiliki harta, kita memiliki uang, kita ambil contoh, kita punya sepeda motor, katakan. Di kosan kita 3 orang 1 kamar. Yang punya motor kita sendiri. Lalu motor itu kita gunakan untuk ke kampus, pulang setiap hari. Untuk kita sendiri saja. Bahagiakah kita? Iya, bahagia. Kenapa? Kita tidak perlu lagi memesan Gojek, Maxim, ngejar angkot atau bus kota. Tapi coba bandingkan, ketika motor itu kita gunakan untuk membonceng teman kita yang satu kos itu berangkat ke kampus dan juga pulang kampus tanpa harus meminta kontribusi dari dia membeli minyak ataupun biaya untuk servis. Ikhlas binti redo dari hati. Yuk ikut dengan saya.
Mari kita berangkat bersama. Nah, rasakan bagaimana getaran dalam hati kita. Ketika dia turun dan mengucapkan, terima kasih Yondan, terima kasih kawan, terima kasih Besti. Ada kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dalam diri kita. Pun demikian ketika kita bahkan sampai meminjamkan ke dia. Pasti ketika saat dia menggunakan dengan senang hati dan kita pun juga akan mengalir kebahagiaan dalam diri kita. Itulah sebabnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah disebutkan orang. Ketika kita memberi, ada getaran yang menyebabkan kebahagiaan dalam diri kita, yaitu emosi positif yang menyenangkan. Emosi positif muncul dalam diri kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak bagaimana? Ingat, harta yang kamu miliki, uang yang kamu miliki akan dipintai pertanggungjawaban nanti di akhir. Apa katanya? Hey you, uang jajannya dikasih 50.000, 100.000 seminggu itu, kemana kamu habiskan? Apakah itu kau gunakan untuk dirimu sendiri? Dirimu sendiri atau kau bagi dengan teman? Atau kamu bagi bersama yang lain? Atau justru kebalikan yang saya gunakan untuk membeli slot? Saya gunakan untuk main game? Sementara uang itu saya minta ke orang tua untuk biaya kuliah, untuk fotokopi buku, dan sebagainya, tetapi justru digunakan kebalikannya. Ingat, pada saat kita menyalahgunakan uang yang kita minta saja, itu sudah ada getaran negatif dari diri kita. Apa kata hati? Oh, ini tidak betul loh. Oh, kok salah kok. Kok membohongi orang tua kok. Kok menipu kok. Getaran negatif. Yakinlah tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan yang hakiki dari kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada kita semua, terutama saya sendiri, mari mulai hari ini kita usahakan untuk membangkitkan energi positif dalam diri kita, energi yang akan menyebarkan kebahagiaan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Saya pernah dulu mendapatkan apa namanya, kalau sekarang ini istilahnya bully ya. Saya pernah dibully. Kenapa? Karena sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu saya secara fisik adalah anak yang paling kecil. Kecil, hitam, jelek. Ya, seperti inilah alhamdulillah. Oleh kawan-kawan yang lain, yang mungkin lebih tinggi, lebih besar badannya, itu sering membuli saya. Tapi apa yang saya lakukan? Kalau saya setuju, saya sepakat dengan apa yang mereka lakukan, maka saya setiap hari akan merasa dibully dan tersinggung dan sedih. Sehingga energi negatif muncul terus dalam diri saya. Tapi saya justru melakukan yang kebalikannya. Ketika yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, maka saya tidak akan menolak. Saya akan menerima. Alhamdulillah. Saya kecil, tapi masih bisa meraih juara tiga besar di kelas. Waktu itu Habibie jadi presiden. Habibie juga kecil, tapi dia bisa menjadi presiden. Alhamdulillah. Dan itu menghasilkan energi positif, emosi positif yang menyenangkan dalam diri saya, maka saya tidak akan menjadikan siapapun yang membuli saya sebagai musuh. Ini harus kita bangun. Karena sesungguhnya tidak pernah ada orang satupun yang bisa membuat kita bersedih. Kecuali ada izin dari diri kita. Ya, saya ulang, tidak pernah ada satu orang pun yang mampu membuat kita bersedih kecuali ada izin dalam diri kita. Kalau kita izinkan kita bersedih karena ucapannya, maka kita akan bersedih. Kita izinkan kita tersinggung karena ucapannya, kita tersinggung. Tapi kalau kita tidak izinkan, siapapun, bergabung jin dan manusia untuk membuat kita menjadi sedih, tak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kita tidak izinkan. Nah, untuk itu, saudara, hadirin semuanya, Bapak Ibu, dalam hal meraih kebahagiaan hidup, jangan jadikan harta satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan. Karena sungguh harta itu tidak akan selalu membuat kita bahagia. Justru kebalikannya, harta dapat menghancurkan, membawa kita ke dunia kegelapan. Kita lihat banyak berapa orang pintar, para pejabat negara ini yang punya uang miliaran, triliunan, mobil berkilat, rumah bertingkat, istri kadang-kadang jumlahnya 4, tapi berakhir hidupnya di dalam penjara dengan jaket oranye itu. Demikian kita juga mahasiswa. Niatkanlah untuk menghasilkan kebahagiaan sebenarnya. Saya tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan insya Allah nanti hasilnya berkah. Bersyukur. Nah, la'alakum tashkurun.
Insya Allah kita menjadi orang yang bahagia, apapun yang kita miliki pada hari ini. Jangan pernah menjadi orang yang maskur, yang merasa kurang terus, maskur, merasa kurang, lalu dengan kebahagiaan yang perlu kita pupuk dalam diri kita. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Eka, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mr. Real. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa harta bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadi ini juga mengingatkan saya, kemudian juga mengingatkan teman-teman yang lain, mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu dosen, bahwa memang ketika kita berbagi, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mr. Rial, ada tiga sampel ya, ada 3 responden tadi yang diuji coba. Ternyata memang responden yang ketiga ini jauh lebih bahagia ketika dia mendapatkan uang, kemudian dihabiskan bersama keluarga, kemudian juga disedekahkan dan berbagi juga secara sosial, itu jauh membuat kita lebih bahagia. Jadi mungkin juga ini sebagai pengingat diri bahwa harta yang kita dapatkan itu tidak akan bahagia kalau hanya kita habiskan sendiri, begitu ya, Mr. Real. Jadi jangan berpikir juga bahwa nanti ini kalau dibagi, karena ada ketakutan juga mungkin, Mr. Real. Ketika dibagi Ya, ini akan habis, berapa yang bisa kita dapatkan? Apalagi dengan kondisi hari ini banyak sekali yang menyampaikan kita harus apa, kalau ada uang hemat, jangan jangan berhemat. berhemat gitu ya, berhemat, kemudian menabung gitu ya. Jadi kita sibuk ini misalnya menabung, bagaimana mengumpulkan uang ini supaya banyak agar kita bahagia. Nah, ini mungkin ada yang keliru. Kalkulator Allah itu memang nggak bisa diduga ya, karena satu satu tambah satu hasilnya bisa jadi bukan 2 gitu, bisa jadi Oh 5 ya, nanti. Bahkan satu tambah 10. 0 bisa jadi 10 gitu, bukan menjadi satu lagi. Nah, ini yang luar biasanya ketika kita bicara nikmat Allah, kemudian apa yang Ya, kita sedekahkan itu malah bukan membuat harta kita makin berkurang. Nah, ini ya. memang betul-betul misalnya menjadi pengingat kita dan teman-teman yang lain, jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk berbagi. Jadi, teman-teman, adik-adik mahasiswa semuanya, Bapak Ibu dosen, silahkan jika ada yang ingin bertanya, kita akan membuka dulu untuk 3 penanya. Misalnya, apakah ini juga ada gift buat adik-adik mahasiswa nanti yang ingin bertanya? Boleh, boleh, boleh. Cuman Boleh, nanti kalau ada enggak panuh kaca, panuh ke bawah ya. ya. Pokoknya ada Ya, untuk pengganti pulsa ya. nanti ada dari narasumber kita. Jadi Baju untuk lebaran deh dia ke mahasiswa aja. oh iya, baju lebaran Jadi tabut jo, Bu ya. dari Bu Yentisna. Kurayo kan, Bu? Kira yoga sabot orang banyak. Itu jadi jual tuh, mah. Oke, Bapak Ibu semua, silakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, kita buka untuk 3 penanya. Silakan langsung raise hand. Em, ini udah dari tadi ya. Saya mungkin tunjuk aja siapa yang beruntung Boleh. hari ini. Silakan on cam terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya walaupun sudah raise hand. Silakan, yang saya mau melihat dulu siapa yang on cam terlebih dahulu, saya akan panggil untuk bertanya. Oke, Dinda. Silakan, Dinda, bertanya singkat, padat, jelas. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan Dinda kesempatan untuk bertanya Ibu. Ya. Sebutkan prodinya Bu Eka. Kelas Iya, berapa? silakan Dinda, biar jelas juga. Silakan sebutkan prodinya. Baik Ibu, Kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan Suaranya? saya Dinda Trigusti dengan NIM 22140015, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, komunikasi Dinda. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Dinda Trigusti dari Prodi Ilmu Komunikasi, Ibu, Angkatan 22. Izin bertanya sebelumnya Pak, saya ada melihat beberapa kasus ya Pak, pernah juga melihat orang-orang terdekat saya, dia sudah punya harta Pak, tetapi dia belum merasa cukup dan belum bahagia serta sering mengeluh terkait hartanya Pak, sehingga dia juga menimbulkan banyak kecemasan. Menurut Bapak, hal yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi sifat-sifat yang akan menimbulkan hal yang buruk kepada kita diri sendiri itu bagaimana ya Pak? Iya, good. Makasih Dinda, kita kumpulkan ya Mister Yang pertanyaannya terlebih dahulu, nanti boleh dijawab sekaligus. Selanjutnya Azura, karena Azura tadi on cam yang kedua, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura dengan BP 231210 dari Prodi S Manajemen. Izin tanya Pak, kan sekarang sering kali gitu Pak kita terjebak mengejar kesenangan duniawi yang bersifat sementara melalui materi. Bagaimana menurut Bapak ibadah puasa membantu kita membedakan antara kesenangan sesaat dengan ketenangan batin yang sejati gitu Pak? Kasih Pak. Terima kasih Iya. Azura. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, Indira, silakan. Baik, Mister. Izin bertanya, Mister. Tadi kan Mister bilang ya kalau seandainya berbagi dengan orang lain tuh kita lebih ngerasa bahagia gitu ke keluarga ataupun ke orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, menurut Mister, mengapa orang yang menggunakan hartanya untuk diri sendiri saja cenderung nggak merasakan kebahagiaan sebesar yang dia rasakan pada saat dia berbagi kepada orang lain? Makasih, Ya, Mister. sama-sama. Oke, makasih Indira. Gimana Miserel? Mungkin bisa kita langsung Boleh jawab. kita jawab ini dulu ya. Silakan Miserel. Iya. Baik, kita langsung saja kepada penanya yang pertama, yaitu Dinda dari Ilkom 22 ya. Bagaimana dengan orang yang sudah punya harta banyak tapi tidak merasa cukup, ya? Lalu apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Jawabannya sederhana, yaitu sudah disantumkan di dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum wa azidannakum la in kafartum inna azabila syadid. Bahwasanya orang yang bersyukur, apapun yang dia miliki, berapa banyak pun yang Allah berikan, maka dia akan merasa cukup. Kebalikannya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Apabila Allah berikan kita bongkahan emas sebesar Gunung Padang, yakinlah kita manusia ini, dia menginginkan gunung emas sebesar Gunung Merapi lagi. Kalau sebesar Gunung Merapi dikasih Allah, dia menginginkan sebesar Gunung Tendike dan Gunung Singgalang. Itulah manusia, tidak pernah merasa puas. Kapan dia puas? Hanya apabila dia masuk ke dalam tanah, ketika sudah digerobongi oleh cacing-cacing dan tanah. Itulah baru selesai dunia ini. Nah, untuk itu, bagaimana menghadapinya? Ingatlah selalu bahwa sesungguhnya hidup ini tujuan saya bukanlah harta mata-matanya, tapi kebahagiaan dunia wal akhirat. Harta membantu kita untuk mencapai dunia dan akhirat. Yes, I agree with that one. But remember, harta is not everything. Ya, kita bisa membeli CCTV, membeli senjata, membeli ladiang, membeli pisau yang tajam. Tapi sungguh harta kita, uang kita tidak bisa membeli rasa aman. Banyak rumah yang tidak ada pagarnya, bahkan temboknya, dindingnya hanya dari bambu. Tapi orang yang tidur di dalamnya nyenyak, bakar ruah. Kenapa? Rasa aman ada dalam diri. Tapi sebaliknya kita lihat, berjalanlah kita di sini. Tidak jauh-jauh lah dari kampus kita. Kita misalnya. Betapa banyak rumah-rumah gedung mewah, bertingkat, berpagar sampai 3 meter. Dikasih security, CCTV, lengkap semuanya, sistem keamanannya. Dan kita tidak tahu ada apa yang disimpan di rumah. Mungkin ada senjata AK-15, mintanya pistol ya, ada samurai di dalamnya. Tapi orang yang di dalamnya justru mengalami susah tidur. Minum obat supaya bisa tidur. Membuktikan bahwasanya harta yang you kejar is not everything. Maka mulai saat ini bertobatlah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Dinda itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Azura, dari satu manajemen. Nah, ini manajemen ini terima kasih. Terjebak dengan kesenangan duniawi. Lalu bagaimana puasa membantu menghindari hal itu? Ingat, puasa ini salah satu hakikatnya adalah mengontrol, membatasi diri kita terhadap hal-hal yang terkait dengan dunia ini. Yang paling jelas sekarang adalah menahan hawa nafsu kita terhadap kenikmatan makanan di dunia ini. Maka walaupun kamu kaya, kamu banyak uang, kamu mampu makan berbagai macam jenis makan, mampu makan di restoran mewah, tapi ingat ketika kamu puasa, maka mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, makanan itu menjadi haram untukmu.
Sanggupkah kamu menahannya? Kalau selama ini kamu selalu merasa kenyang, sekarang kamu rasakan lapar. Itulah yang dirasakan oleh fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang kadang tidak sempat mendapat rezeki untuk makan sehari-hari. Itulah yang mereka rasakan setiap hari. Nah, dengan puasa ini Allah minta kita, you rasakanlah apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang saya sebutkan tadi. Tentunya apa? Allah menginginkan kita tersentuh hati kita. Allah inginkan kita merasakan perasaan itu sehingga lahirlah kedermawan. Lahirlah rasa ingin berbagi bagi kita. Kalau itu juga belum, maka turunlah apa lagi itu? Allah minta kita wajib bayarkan zakat. Kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerima zakat itu. Maka zakat tidak boleh dibayarkan kepada benda, tapi diberikan kepada orang, terutama mereka yang berhak menerima, agar apa? Selesai Ramadan kita Idul Fitri, berlebaran, mereka yang tidak punya uang untuk berlebaran itu pun bisa menikmati lebarannya dari zakat yang kita bayarkan itu tadi. Maka kembali lagi ya, pertanyaan tadi, puasa mengatur kita, puasa mengontrol diri kita, emosi kita agar tidak menjadi orang yang rakus, agar kita tidak menjadi orang yang mengejar dunia sampai lupa kepada akhirat. Rasakanlah bagaimana orang lain. Rasakanlah lapar itu. Hal yang tadi halal menjadi haram, sanggupkah kita? Kalau seandainya sekeluar Ramadan kita berhasil mampu menahan diri kita dari hal yang haram setelah Ramadan, jangankan kalau di bulan Ramadan kita mampu menahan diri kita dari yang halal, ya sirup milik kita, kolak punya kita, nasi punya kita di rumah, di dalam kamar kos sendiri, tapi kita tahan untuk tidak memakannya. Kenapa? Karena kita tahu kalau saya makan itu menjadi haram, karena akan membatalkan puasa saya. Kalau itu mampu kita lakukan, bisa kita tahan diri kita, maka selesai Ramadan, tentunya yang haram bisa kita tahan. Tidak akan mengambil milik orang lain, tidak akan menghalalkan segala cara. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Azura. Dan yang ketiga tadi saya lupa namanya, Bu Eka. Berbagi akan membuat kita bahagia. Dari siapa? Indra Misrel. Dari Indira tadi. Indira. Berbagi Indira ya. Berbagi membuat kita bahagia. Kenapa tidak berbagi? Kenapa kalau Ibu Eka sempat catat tadi, Bu? Indira? Indira mungkin boleh diulang kembali, Indira? Ya, Mister. Ya, Bu. Jadi tadi Indira bertanya, kan tadi Mister bilang kalau seandainya berbagi kepada orang lain tuh lebih bahagia gitu kan, ke keluarga ataupun ke orang-orang di sekitar. Nah, terus menurut Mister, mengapa orang yang menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri itu cenderung nggak merasakan kebahagiaan sebesar dia berbagi kepada orang lain? Baik, terima kasih. Jawabannya adalah karena tidak berkah. Berkah, ya. Berkah adalah saat di mana harta yang kita gunakan, yang kita makan, kita belanjakan, memberikan maksimal kepada diri kita maupun orang lain. Misalnya, ketika bangun sahur terlambat, sebentar lagi mau serene, kita ada di kamar itu 2 orang. Rencananya malamnya besok begitu kita bangun, kita beli sahur di luar. Lalu kita makan bersama, habis itu kita balik ke rumah, ke kosan. Di rumah, di Magic ada nasi 1 porsi. Ya. Lalu ketika bangun, ternyata sudah terlambat. Tidak bisa lagi keluar untuk belanja nasi. Apa yang kita lakukan? Keluarkan nasi itu, taruh di atas piring bersama, cari kalau ada garam ataupun sisa-sisa lado sorenya. Hidangkan berdua, bismillah, yuk kita sahur dengan nasi yang ada 1 piring ini. Ketika kita awali dengan niat yang ikhlas binti redo, inamal amalu biniat, kita ingin membuat teman kita ini juga ikut sahur. Jangan sampai saya sendiri kenyang sahur, sementara teman kos saya ini tidak sahur, saya tidak ikhlas, maka saya akan berbagi. Ya Allah, bismillah kami nikmati sahur ini walaupun sedikit. Maka insya Allah, 2 orang yang menikmati 1 piring nasi itu akan merasakan kenyang. Pada saat yang bersamaan, ketika sedang makan nasi tinggal separuh, tibolo kawan kamar sebelah. Datang. Allah sahur. Alun, kami datang lambe. Yu awak alun juro. Gabung sini.
nasi yang ada ini, satu piring ini, kita nikmati bersama. Maka yakinlah Allah Maha Kaya. Ketiga orang tersebut akan merasakan kenyang. Saya pernah merasakan hal itu. Kenapa bisa kenyang bertiga dari nasi sepiring, satu porsi yang seharusnya, idealnya, hanya untuk satu orang? Karena Allah berikan berkah di situ. Nah, itulah kenapa kita harus berbagi agar mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Agar apa yang kita miliki itu berkah. Berkah itulah yang kita cari. Harta yang kita peroleh dengan hasil yang berkah, dengan usaha yang halal, maka dia akan berkah. Terjadi bencana, banyak rumah orang yang roboh, banyak kendaraan orang yang hanyut. Ketika kita mendapatkannya dari rezeki yang halal, berkah, maka rumah kita akan terjaga, kendaraan kita tidak akan terendam banjir. Nah, itulah keberkahan. Maka untuk itu, kenapa mereka terkadang tidak bisa merasakan kebahagiaan dari harta yang mereka dinikmati sendiri? Karena keberkahan tidak ada di dalamnya. Itu, mari kita jadikan semua yang kita miliki menjadi hal yang berkah, memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian. Saya pikir itu, Bu Eka, kembali, mudah-mudahan menjawab. Baik, misalnya terima kasih dan terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa tadi yang sudah bertanya ya, ada Dinda, kemudian ada Azura dan ada Indira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mr. Rel mampu menjawab pertanyaan yang adik-adik ajukan tadi. Dan memang ini ilmu yang sangat bermanfaat juga bagi kita semua dan juga perlu kita tekankan bahwa ketika harta itu hanya kita nikmati sendiri maka itu tidak akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Apalagi manusia ini juga misalnya sifatnya nggak pernah puas. Mau dikasih harta hari ini 1 miliar, mau 1 triliun itu juga tidak akan pernah puas. Maka tadi yang saya highlight dari misalnya adalah manusia ini puasnya hanya kalau sudah sampai di liang kubur. Ya udah mati, itu udah habis rasa puasnya. Nah, Nggak do kandak itu itu yo. Bapak Edward, Nggak do kandak itu lah kue itu. ya itulah habis kandak tuh Pak Edward. Lah sampai liang kubur tuh ada kandak yang lain itu dong. Nio jago balik lah nggak bisa apa yang kan dikandak lagi. Oke, misalnya terima kasih Pak Edward, terima kasih sekali Ya, lagi sama-sama. Bapak Ibu karena memang berhubung kita sudah sampai di akhir waktu, sudah 18.13. Kita Ya. semua juga akan prepare untuk berbuka, tapi sekali lagi ilmu dari Mr. Rel ini sangat bermanfaat bagi kita dan ini adalah pengingat diri bagi kita dan juga bagi teman-teman adik-adik semua yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Rel yang sungguh luar biasa pada hari ini. Tentunya akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, terutama tadi bagi adik-adik yang sangat antusias. Dan memang tadi banyak juga yang bertanya di kolom chat, mohon maaf mungkin itu tidak bisa kita jawab satu persatu, tapi nantinya chat adik-adik mahasiswa Boleh WA. Boleh WA ke saya untuk mendapatkan jawabannya ya. Ya, jadi silahkan nanti boleh di WA langsung Mr. Royal untuk mendapatkan jawaban dari apa yang adik-adik tanyakan. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Mr. Royal Miadi dan juga Pak Edward ini sebagai orang dapur yang sudah memfasilitasi kita hadir di sini mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Mr. Real tadi dan juga Bapak Ibu dosen yang juga sudah hadir, ada Bu Yentisna, kemudian juga tadi saya lihat ada Bu Maivalinda, kemudian ada Bu Rahmi. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini juga memberikan manfaat dan menambah keberkahan bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Dan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa. Pak Edward. Hadiahnya kamu ada transfer Biko, hanya carilah di ICT Pak. Mana dia nih Pak Yalmiadi? Oh ya, untuk Nah hadiahnya. ya, jadi untuk itu kepada Dinda, Azura, Indira, silakan ping saya. Tuh. Nah, nanti saya akan berikan door prize-nya ya. Ya, silakan ya langsung aja ya. Ya, silakan nanti Dinda. Nomor rekening BTN kan punya semuanya. Punya Pak. Nah, apa saja lah. GoPay aja lah, GoPay. GoPay aja. Nanti kasih nomor handphone aja ke Mr. Rel. Kasih nomor handphone ya. Terima kasih semua adik-adik semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, makasih.